Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-hadis As-Samin Asyar, hadis yang ke-18. An Abi Dar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa attabi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan wa fi ba'di nuskhah hadis hasan sahih. Diriwayatkan dari Abi Dar namanya Jundub bin Junadah. Hadis yang ke-18, perawinya dua. Yang pertama Abi Dar, yang kedua Mu'ad bin Jabal. Sama meriwayatkan tentang hadis ini, bahwa sungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah pada Allah dimanapun kalian berada. Wattabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Jadi tutupi barengi keburukan-keburukan itu dengan amal-amal yang baik. Karena amal-amal yang baik ini mampu menghapus kejelekan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak sing apik nek bisa dibahas. Wa anggahai akhlak sing apik. Karena bu istu liutamimma maka rimal akhlak. Nabi diutus ginumpungane akhlak. Qaulu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta ay ittaqihi fil khalwa kama tattaqihi fil jalwa. Nek gone dhewean yo bertakwa. Nek gone wong rame yo takwa. Artine wong dadi hamba ini dudu lek pas nek gone rame tok. Nek gone dhewean dadi hamba, nek gone masjid dadi kawula, nek luar masjid dadi kawula, nek pas sholat ya kawula, luar sholat ya kawula gitu. Artinya kalau kita merasa kita ini hamba, itu berarti ada peraturan-peraturan, ada ikatan-ikatan. Wattaqihi fi sa'iril amkinah wal azminah, bertakwalah dimanapun tempatnya, dimanapun zamannya. Wa mimman yu'ayyinu 'ala taqwa istihdaru anallahu ta'ala matla' 'alal 'abd. Dan termasuk tandane wong sing takwa itu bagaimana? Yo rumangsa Allah Subhanahu wa taala itu ngawasi terus fisail ahwalihi, di setiap keberadaan dan tempatnya. Jadi yo enggak ada masjid tok, enggak pas salat tok. Balik kekuasaannya Allah ndak iso brojol, ndak iso keluar dari kekuasaannya Allah. Nek rumangsa pas salat, nek luar salat kok duduk kawula, rumangsa nek omah nek masjid kawula, nek toko kok kawula, berarti itu seorang hamba sing metu dari kekuasaannya Allah. Dan ini bahaya. Karena apa? Karena ya enek sing ngono ku ya enek. Seakan-akan kalau nek nulis salat dia dadi kawula, nek toko ndak. Lewat ngono iki lek rumangsa ndak jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, berarti dia terputus ikatan-ikatan dan peraturan. Lewat sini berarti dia iso sak karepe dhewe. Terakhir tabrakan karo kancane. Karena sudah merasa tidak ada peraturan. Padahal kalau seorang hamba harus merasa punya peraturan. Ada senantiasa Allah melihatnya. Wa taqwa kalimah jami'ah li fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Takwa ku simple. Maknane kalimatnya sing tersusun simpel tapi maknane genreane gene-gene. Takwa itu kalimatnya gampang. Takwa bahasa Indonesia TAKWA. Tapi makna yang terdapat di dalamnya tidak ada habisnya. Karena li fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat, karena melakukan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Kuwi lek diperintah ya dilakoni, lek dilarang ya aja dilakoni. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam wattabi sayyi'atal hasanah kamuha.
ai idza fa'alta sayyi'ah fastaghfirillah ta'ala minha waf'al ba'daha hasanah tambuha. Ki sajane yo enek nilai tasawuf. Sajane banyak nilai tasawufnya. Kanjeng Nabi mengatakan wattabi sayyi'atal hasanah tambuha. Jadi bareng ngono lek bareng lakoni elek lakoni api. Nilai tasawuf itu lek pas nglakoni salah yo berarti kewajibannya seorang hamba tobat. Lek pas nglakoni dosa berarti kewajibannya seorang hamba tobat. Karena amal itu ya enek sing bener, enek sing salah. Enek sing bener, enek sing salah. Nah kan lek menurut Ibnu Athaillah ngomongnya berarti itu dosa itu tinggi ditobati. Bukan menentukan dosa kuwi entokne hamba ini mlebu neraka enggak. Karena eneke dosa berarti tinggi ditobati. Artinya hamba itu disuruh untuk bertobat. Itu dosa sing ndereke wong mlebu neraka. Kuwi sing luwih jero. Artine yo ndang tobat to. Kaya kotoran. Kalau gambarnya seperti kotoran. Bagaimana kita bisa menjadikan kotoran ini bermanfaat? Lek cuma kotoran tok, irungnya ditutup, ya bangga jadi kotoran. Tapi lek kotoran iki mau diolah, iso manfaati. Artinya kesalahan menungso kuwi ndak sepi dari kesalahan. Manusia tidak luput dari kesalahan. Tapi ketika dia bisa menyikapi kesalahan ini lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, itu maknanya bahkan kesalahan itu sumber rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bata, soalnya tidak iso kok. Arab tidak salah tidak mungkin. Arab tidak salah tidak mungkin. Wa alam anna dhahir hadzal hadis yadullu al hasanah la tamhu sayyi'ah wahidah wa in kanat al hasanah bi asri yadullu al hasanah la tamhu sayyi'ah wahda wa in kanatil hasanah bi asri wa inat taqif la yamhu sayyi'ah. Nah kan saking rahmatnya pangeran, saking sifatnya rahmat pangeran itu seperti ini. Ketahuilah satu kebaikan itu bukan cuma menghapus satu kesalahan. Satu kebaikan bukan cuma menghapus satu kesalahan. Satu kebaikan al-wahidah tamhu asru sayyi'at. Satu kebaikan itu mampu menghapuskan 10 kesalahan. Waqad warada fil hadis ma yashhadu lidzalika wa huwa qaulu sallallahu alaihi wasallam takabbaru dubirus shalah asra wa tahmadu asran wa tasabbihu asran. Karena Kanjeng Nabi juga memerintahkan lek kowe nglakoni salat yo takbiro ping 10, tahmid ping 10, tasbih ping 10. Fadzalika mi'ah wa khamsuna bil lisan. Karena 10 takbir 10, tahmid 10, tasbih 10 itu hakikatnya di dalam lisan ini ada 150 kebaikan. Wa alfu khamsamiyah fil mizan. 1500 timbangan kebaikan dalam mizan. Saking karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum fil yawmil wahid alfa wa khamsamiyah sayyi'ah. Dalla ala anna ta'dif yang husayyi'ah. Wa dhahir hadis anna hasanah tambus sayyi'ah mutlaqan. Dan hadis ini menunjukkan berarti mesti lek barang apik kuwi iso ngilangi barang elek. Wa huwa mahmulun ala sayyi'ah muta'alliqah bihaqillah. Nanging tapi keburukan dosa-dosa yang sifatnya hablullah antara Allah dan hambanya. Ini keburukan antara Allah dan hambanya. Artinya nglakoni dosa tapi sing berkaitan dengan antara seorang hamba dengan Allah. Amma sayyi'ah muta'alliqah bihaqqil ibad minal ghadab wal ghibah wan namimah fala yamhuha illa istihlal. Tapi lek itu dosanya berkaitan dengan hubungan antar manusia, ndak iso muta'alliqah bihaqqil ibad sing berhubungan dengan haknya sesama dari marah, riba, rasani, namimah,
atau mati, fala yamhuha lil istihlal, maka tidak bisa menghapus dosa-dosa itu kecuali bagaimana? Kecuali yang menghibah, sing rasani, sing mencaci, sing ngelokne kuwi njaluk maaf. Wala budda ayu ainu lahu jihatu dhalamah fa yaqulu qultu alaika kita wa kita. Bahkan harus ngomong nih, aku mau rasanya awakmu, aku kapan kayak rasanya awakmu, jaluk halali. Wafil hadis dalil anna annal muhasabatun nafs wajibah. Hadis ini juga menerangkan, ini berarti hadis ini genre ini akeh makna tasawuf. Hadis ini juga mengatakan dalil tanda bahwa muhasabatun nafs wajibah. Jadi hisab neliti awake dhewe itu termasuk perkara sing wajib. Neliti awake dhewe, duduk neliti kancane, duduk neliti tanggane. Itu termasuk perkara yang wajib. Makanya agar lebih gampang sediakan 2 cermin. 1 cermin untuk melihat keburukan-keburukan kita, 1 cermin untuk melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Itu gampang. Qala sallallahu alaihi wasallam, karena apa? Karena Kanjeng Nabi sendiri yang mengatakan, diriwayatkan dari Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini yang paling sering ulun bawa. Jadi hisablah dirimu sebelum kamu nanti dihisab. Nah ini lafadznya bukan hasibu ghairakum qabla anfusikum, enggak. Lafadznya bukan hisablah orang lain sebelum dirimu, enggak. Hisablah dirimu sebelum kelak kamu dihisab. Sebelum kelak kamu dihisab. Karena lek wong sing ngerti, kaya sing diwingi lu ngomongne, sungkan arep maca Quran barang saiki wis akeh sungkane. Karena Quran senantiasa nyinggung awake dhewe kabeh. Iki ayate dhewe wong kafir kok meh memper karo awakku. Ayate dhewe wong munafik tapi kok padha blek kaya awakku. Ayate dhewe wong mukmin tapi kok gak padha blas karo sifatku. Anjar tahum amlam tungdirhum la yu'minun, itu ayat buat orang kafir. Masuk mbok peringatan, mbok nasihat wis gak bakal mlebu. Tapi kok padha karo aku padha. Padahal lek diomongi kok yo liwat ngono to. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Iki ayate turun buat orang munafik. Tapi kok meh padha karo sifatku. Lek nglakoni salat kok yo males. Nglakoni ibadah kok yo males. Makanya paling sungkan banget dengan diri maca Quran. Soalnya merasa tersinggung terus. Karena sama dengan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum menghisab orang lain. Nah, kesukaannya awake dhewe dina iki menghisab orang lain sampai gak duwe waktu lali untuk menghisab awake dhewe. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa khaliqun nas bi khuluqil hasan i'lam annal khuluqul hasan kalimah jami'ah lil ihsan. Kanjeng Nabi cek duwe di hadis dari di Buku Pondok. Kanjeng Nabi itu diutus karena dibuat untuk memperindah akhlak manusia sing goblok. Kalimat jami'ah lil ihsan, kalimat sing punya makna banyak untuk kebaikan. Wa ila kufutil ada'anhum. Qala sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tas'un nas bi amwalikum fasa'uhum bi bastil wajh wa husnul khuluq. Bahkan Nabi mengatakan, kowe ndak bakal iso muasne menungso. Kamu sekali-kali tidak akan mampu memuaskan keinginan orang dengan hartamu kecuali dengan wajah yang manis, murah senyum. Kecuali murah senyum. Ndak iso. La tas'un nas bi amwalikum fasa'uhum bi bastil wajh. Maka tidaklah kamu berwajah senyum. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, para sahabat setelah sholat asar ditanya, ya Rasulullah,
apa sesuatu masya'in akharu yudkhilun nas al jannah, apa sesuatu yang mampu memasukkan para hamba, para manusia ini di surga. Sesuatu yang paling banyak masukannya apa? Qala at-taqwallah wa husnul khuluq. Sing paling akeh mlebokne wong nek surga, surgane pangeran itu cuma dua perkara. Takwa karo husnul khuluq. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam anna rajulan atahu faqala ya Rasulullah ma afdalul a'mal qala husnul khuluq wa huwa ala mamarra alla taqdar. Termasuk husnul khuluq iki yo aja gampang nesu. Wa yuqala istakabani ila rabbih wallahu a'lam bisawab.